Prabowo, kita semua Prabowo, bersirah bergerak, Prabowo, kita semua Indonesia, kita semua bersirah. Oke, Bapak Aris kami persilakan untuk desktop konferensi pers. Teman-teman sudah siap ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Selamat datang lagi di Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Saya Aris Rusli Moti, Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Hari ini kami di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 menerima dukungan secara resmi dari Barisan Cyber Indonesia Raya atau disingkat Basira. Jadi hari ini Basira mendeklarasikan dirinya secara resmi sebagai relawan untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden di 2024. Basira ini koordinatornya adalah Ahmad Yadi Kurniawan, kemudian sekjennya Kevin Dani Nugraha, dan bendaharanya R. Mulyani. Ya, kita harapkan gelombang dukungan yang datang ke Rumah Besar relawan Prabowo 08 ini makin hari makin bertambah, makin meluas, sehingga pada 2024 nanti Pak Prabowo dipilih sebagai presiden. Nah, semoga juga ke depan ini saya harapkan teman-teman relawan ini untuk makin bekerja keras, membangun simpul-simpul di masyarakat terbawah, di berbagai pelosok, RT, RW, gang, lorong, di kampung-kampung untuk bersama-sama kita mengajak rakyat, menyentuh rakyat dengan damai, dengan sejuk, dengan senyum untuk menangkap Pak Prabowo Subianto di 2024. Nah, saya persilakan kepada Kang Ahmad Yadi Kurniawan sebagai Ketua Umum untuk menyampaikan pesan-pesannya dan statementnya di dalam konferensi pers ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nasari Mati yang telah menerima kami di sini untuk deklarasi mendukung Bapak Prabowo Subianto Presiden 2024-2029. Adapun yang kami tekankan kepada semua jajaran MPD MPC Kabupaten Kota se-Indonesia, kebetulan kami Barisan Cyber Indonesia itu nasional, alhamdulillah nasional, dan sudah terbentuk 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan untuk nasional sudah terbentuk 30 provinsi, alhamdulillah. Dan untuk kedepannya kami tekankan kepada seluruh jajaran, seluruh ketua, sekretaris bendahara beserta jajaran-jajarannya, ikuti apa yang Bapak Prabowo Subianto ingatkan kepada kita semua tentang sopan santun, ramah tamah, dan tebarkan senyum di saat kampanye tentang beliau untuk menjadi presiden 2024. Beliau Bapak Prabowo Subianto pernah sedikit berbicara kepada saya untuk menitipkan dan memenangkan Bapak dalam keadaan tenang dan santun, dan mengajak seluruh relawan-relawan yang ada di jajaran MPD MPC Kabupaten Kota untuk mengajak saudara, tetangga, depan, belakang, kiri, kanan untuk memilih Prabowo. Bapak juga telah bilang kita tidak usah fitnah, tidak usah gotok-gotokan, tidak usah saling caci maki. Apabila ada yang menyalahkan beliau, cukup balas dengan senyuman. Itu pesan Bapak. Dan mudah-mudahan pesan dari Bapak Prabowo Subianto ini terus ada dalam hati sanubari para ketua MPD MPC yang ada di kabupaten kota se-Indonesia. Amin. Sekali lagi saya terima kasih kepada Rumah Besar Relawan Prabowo 08 yang telah menerima kami dari Barisan Cyber Indonesia Raya
untuk deklarasi pengukuhan Ketua MPD MPC Jawa Barat. Terima kasih. Oke, ini Donsor langsung bertanya. Oke Bang, Pak Kurniawan, ini kan namanya barisan cyber ya. Cyber artinya dunia maya. Nah, bagaimana caranya Basira ini bisa menggalang atau meyakinkan pemilih ke depan untuk bisa memilih Pak Prabowo Subianto di 2024 mendatang. Nah, ini caranya apa? Tentu ada media sosial, ada Facebook, dan banyak caranya. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, alhamdulillah untuk semua MPD MPC yang ada di kabupaten kota, kita telah mengarahkan semua punya medsos lewat IG, TikTok, Facebook, snack video dan lain-lain. Dan yang saya tekankan kepada seluruh jajaran, kampanyenya secara santun. Jadi tidak boleh, walaupun ada yang menghujat, kita tidak boleh balas, cukup dengan senyum saja. Mungkin itu cara kita Barisan Cyber Indonesia Raya mengkampanyekan Bapak Presiden, calon Presiden Bapak Prabowo Subianto 2024-2029. Oke, Deteko. Ya, Mas, saya Vivi dari Detikkom mau nanya. Tadi kan Mas mengaku kalau Mas itu aktivis, mantan aktivis 98. Nah, ini apa sih yang membuat Mas yakin untuk berubah haluan untuk memilih Pak Prabowo dan sekarang menjadi garda terdepannya? Nah, yang kedua tadi bilang mau bikin udah membuat aplikasi. Nah, itu aplikasinya digunakan untuk apa saja? Untuk masalah aktivis betul. Dan kenapa saya sampai berubah haluan? Dikarenakan sosok Bapak yang membuat saya betul-betul menjadi menggugah jiwa patriot Bapak yang betul-betul menggugah saya. Dan untuk hal-hal yang saat ini gitu, anggaplah itu hanya jadi itu hanya hanya sekedar ya lawan politik lah ya, itu ke sana. Tapi intinya saya kenapa pindah keluar ke Bapak menjadi garda terdepan Bapak Prabowo Subianto untuk mendorong beliau, memenangkan beliau dikarenakan jiwa nasionalisnya beliau, jiwa patriotnya beliau. Dan untuk aplikasi yang saya canangkan itu khusus untuk mengawal suara. Nah, nanti dari tim cyber kita dari Barisan Cyber Indonesia Raya di setiap TPS akan hadir mengontrol suara dari TPS sampai ke KPU provinsi, kabupaten kota sampai ke provinsi. Oke, Pak Haris, mungkin closing statement sebelum kita akhiri konferensi pers. Saya kira begini ya, yang penting Pak Prabowo menyampaikan pesan kepada kami agar seluruh relawan dalam menyampaikan kampanye atau melakukan sosialisasi sosok Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024 nanti, yang dipegang teguh itu adalah narasi kampanye yang positif, narasi kampanye yang tidak mengobar-ngobarkan permusuhan suku, agama, golongan, narasi kampanye yang tidak membentur-benturkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jangan meladeni oknum, sosok, kelompok, atau partai, atau LSM, atau aktivis yang terus memancing-mancing konflik dengan kita. Kita tidak penting mengedepankan emosi dalam kampanye kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga seorang aktivis dulu tahun 1998. Kita meyakini Pak Prabowo ini memimpin Indonesia ke depan ini karena komitmen dan keberpihakan beliau dalam membangun gerbong baru kepemimpinan nasional Indonesia. Pak Joko Widodo itu dulu wali kota Solo, yang mencalonkan beliau menjadi gubernur DKI itu adalah Pak Prabowo. Pak Jokowi ini orang Solo. Pak Ahok itu orang Tionghoa, dicalonkan oleh Pak Prabowo menjadi wakil gubernur DKI. Kang Ridwan Kamil itu orang Sunda, dulunya arsitek profesional.
dia dicalonkan oleh Pak Prabowo menjadi Gubernur Jawa Barat. Mas Anies Baswedan itu orang Arab itu dulunya adalah pemilik uang Mas Nasrul. Tapi saat maju menjadi Gubernur DKI, justru beliau dicalonkan oleh Pak Prabowo Subianto. Pak Sandiaga Uno, orang Gorontalo, dicalonkan oleh Pak Prabowo Subianto menjadi presiden, menjadi wakil presiden, wakil gubernurnya Pak Anies sebelumnya. Mas Sudirman Said yang dulunya dan yang sekarang jadi salah satu tim 8-nya Anies Baswedan juga diajukan oleh Pak Prabowo menjadi gubernur di calon gubernur Jawa Tengah walaupun kalah ya. Tapi ini menjadi catatan, menjadi rekam jejak bahwa salah satu sosok pemimpin nasional yang punya komitmen kuat dalam membangun gerbong kepemimpinan nasional yang baru ini Pak Prabowo Subianto. Itu yang penting. Jadi belum jadi presiden saja sudah sekian anak muda itu diorbitkan menjadi pemimpin-pemimpin baru bangsa Indonesia. Apalagi nanti jadi presiden, saya kira banyak lagi anak muda yang akan dipromosikan untuk memimpin bangsa Indonesia di berbagai macam lini dan level kehidupan bangsa. Saya kira itu ya. Artinya pas mau menyatakan bahwa sebelumnya Pak Prabowo adalah kingmaker terhadap tokoh-tokoh yang muncul saat itu ya? Ya intinya Pak Prabowo ini orang yang punya komitmen kebangsaan yang sangat tinggi, tidak mempertimbangkan latar belakang suku agama dalam mencalonkan orang. Semua suku, semua golongan, semua ras sudah dicalonkan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau dia Pak Prabowo sering difitnah itu, ya kita persilakan aja dia rekam jejak. Semua sudah diajukan oleh Pak Prabowo, semua suku sudah didukung oleh Pak Prabowo. Jadi saya kira itu yang penting ya. Terima kasih. Oke, kita tutup teman-teman dengan membacakan doa. Tadi Pak Ustadz, mana Pak Ustadz?